Selamat sore semuanya. Presentasi minggu ini akan dibawakan oleh kami, kelompok 9, yang akan membahas tentang bab 9 yang berjudul tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Adapun anggota kelompok 9 antara lain Nur Anissa Mahmud, Andi Nur Anissa, Muhammad Taqwa, dan Rizka Handayani. Materi pertama akan dibawakan oleh pembicara pertama. Pembicara pertama, time is yours. Sumber belajar sangatlah penting keberadaannya untuk pedoman peserta didik dalam mencari materi dan memecahkan masalah. Peran dari sumber belajar dalam kegiatan belajar dan pembelajaran menurut Musfifon 2012-1128, sumber belajar merupakan kebutuhan penting yang bisa menjadi sumber belajar, sumber alat, sumber peraga, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam pembelajaran. Macam-macam sumber belajar. Menurut Soeharto 2003, dalam Musfion 2012-131, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang ditinggal dipakai atau jadi. Sumber belajar yang dirancang atau by design merupakan sumber belajar yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran, sedangkan sumber belajar by volition merupakan sumber belajar yang sudah ada dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sumber belajar ini dibedakan berdasarkan tujuan pembuatannya, sedangkan sumber belajar berdasarkan cara memperoleh informasinya dapat dibedakan menjadi jenis visual, audio, dan audiovisual. Setipo 2014-64. Media pembelajaran. Ketika mengajar, kita memerlukan suatu alat atau media pembelajaran untuk mempermudah kita dalam menyampaikan materi pembelajaran ke peserta didik. Selain mempermudah, juga bisa membuat peserta didik termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Nah, apa saja media pembelajaran itu? Pengertian media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung antara dua pihak, yakni sumber pesan dan penerima pesan. Sehingga media pembelajaran dapat diartikan sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan. Terdapat banyak definisi media oleh ahli-ahli terkemuka seperti Brett, Gerlach and Ely, and AECT, Association for Educational Communication and Technology. Berdasarkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat atau peristiwa yang memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan kata lain, bahwa guru atau dosen, buku ajar, lingkungan adalah media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran. Ada 3 media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual, yaitu model autentik, gambar, diagram, grafik, dan lain-lain. Yang kedua, media audio, yaitu radio dan kaset audio. Dan yang ketiga adalah media audio visual, yaitu video dan media interaktif. Pemetaan antara sumber belajar, media belajar, dan alat peraga. Pertama, sumber belajar. Vernon S. Gerlach dan Donald P. Kelly pada tahun 1971 menegaskan bahwa terdapat 5 sumber belajar, yaitu manusia, bahan, lingkungan, alat dan perlengkapan, serta aktivitas. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus untuk sumber belajar melalui pendidikan yang khusus, seperti guru, konselor, administrator pendidikan, tutor, dan sebagainya. Sementara kelompok kedua yaitu manusia yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bahan.
Bahan yang dimaksud adalah sesuatu yang membawa pesan atau informasi untuk pembelajaran, baik itu dikemas dalam bentuk buku paket, video, film, globe, grafik, CD interaktif, dan sebagainya. Atau dengan kata lain adalah materi. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar. Lingkungan ini juga dibagi dalam dua kelompok, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan yang lainnya adalah lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian materi pembelajaran. Di antaranya lingkungan museum, kebun binatang, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah alat dan perlengkapan. Sumber belajar dalam bentuk alat ataupun perlengkapan adalah alat dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber-sumber belajar lainnya, seperti televisi untuk membuat program belajar jarak jauh, ataupun komputer yang membuat pembelajaran berbasis komputer, tape recorder yang bisa membuat program pembelajaran audio dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama untuk menyampaikan informasi pembelajaran mengenai listening atau menyimak, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah aktivitas. Biasanya aktivitas yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar adalah aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara teknik penyajian dengan sumber belajar yang memudahkan siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran terdapat dua unsur, yaitu pertama, pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan atau perangkat lunak, dan alat penampil atau perangkat keras. Kemudian selanjutnya adalah alat peraga. Kata kunci dalam memahami alat peraga dalam konteks pembelajaran adalah nilai manfaat. Dalam arti segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran adalah istilah lain dari alat peraga. Di antaranya sering disebut sebagai sarana belajar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemilihan dan pemberdayaan sumber belajar media dan alat peraga. Agar sumber belajar media dan alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat mendukung pencapaian kualitas pembelajaran, maka perlu diketahui beberapa patokan, acuan, kriteria, atau prinsip masing-masing. Demikian juga dalam melakukan pemberdayaannya, maka seorang guru harus memperhitungkan aspek-aspek yang mendukungnya dalam pemilihan sumber belajar media dan alat peraga, antara lain. Yang pertama, pemilihan sumber belajar. Dalam pemilihan sumber belajar tergantung kepada motivasi, kemampuan guru dalam penggunaannya. Selanjutnya akan ditentukan berdasarkan program pengajaran, kondisi lingkungan, karakteristik siswa, dan karakteristik sumber belajar. Kelima hal tersebut harus menjadi patokan dalam memilih sumber belajar yang akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran harus dikaitkan dengan yang pertama, kompetensi dasar, yang kedua, strategi pembelajaran, yang ketiga, sistem evaluasi yang digunakan. Prinsip pemilihan media yaitu pemilihan, karakteristik media. Yang ketiga, alternatif pemilihan. Faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama objektivitas, yang kedua program pengajaran, yang ketiga program siswa, yang keempat situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknis, yang keenam keefektifan dan efisiensi penggunaan. Selanjutnya yang ketiga adalah pemilihan alat peraga. Terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat peraga untuk pembelajaran masa kini, terutama jika melihat karakteristik KBK, yaitu mencakup yang pertama, kesesuaian alat pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perancangannya. Yang ketiga, kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat, terjamin keamanan dalam penggunaannya. Yang kelima, kemampuan dana. Yang keenam, kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya.
Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pemberdayaan sumber belajar, media, dan alat peraga. Dengan ketersediaan ataupun hasil produksi, maka penggunaan sumber belajar, media, dan alat peraga tidak hanya dilakukan begitu saja dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu upaya pihak guru, sekolah, siswa, orang tua, komite sekolah, dan dewan sekolah untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan ke arah yang lebih optimal. Hal ini sangat penting agar penggunaannya tidak monoton. Asep Heri pada tahun 2002 mengemukakan beberapa contoh upaya pemberdayaan sumber belajar yang mudah, murah, dan efektif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran di antaranya yang pertama barang bekas seperti bekas bungkus rokok, korek api, kertas, dan sebagainya. Yang kedua realitas seperti sekolah, rumah, pemukiman. Yang ketiga, benda yang mempunyai nilai khusus dapat digunakan untuk menyampaikan materi tentang perilaku, sikap, dan moral peserta didik yang nilai-nilainya diambil terhadap benda-benda tersebut. Not afraid, so I will